Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, kita bersama-sama siapkan hati kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya, untuk datang menyembah, mengucap syukur atas cinta dan kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih boleh diberikan Tuhan nafas, kita masih diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalani hidup kita. Mari kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita bernyanyi untuk Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, di rumah saja kita tetap memberikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ini jemaat Tuhan,
Sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan, mengucap syukur, sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau bernyanyi menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan.
hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan, kami dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Untuk itu Tuhan, hari ini juga kami akan belajar tentang firman Tuhan. Engkau lengkapi kami Tuhan dengan hati sebagai seorang murid, hati sebagai seorang anak yang mengasihi Engkau, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh menjadi lebih menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau dipermuliakan atas kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau lawat mereka Tuhan dengan hadirat-Mu. Hikmat pengertian menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini, dan kami boleh bersama-sama menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, yang saya percaya bahwa firman Tuhan akan memberkati kita semua, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan. Kita masih di awal tahun, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita telah belajar bahwa 1 tahun kemarin itu semua adalah anugerah Tuhan buat kita, sehingga kalau sampai hari ini kita masih bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, menikmati kesehatan yang baik, dapat bernafas tanpa alat bantu, melihat dan mendengar, masih bisa makan setiap hari, itu adalah bukti dari penyertaan dan kebaikan Tuhan. Ketika sampai di awal tahun seperti ini, banyak orang bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi dalam tahun ini. Banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi khawatir, sebab kalau kita melihat bahwa tahun kemarin dengan adanya virus corona cukup membuat kita kewalahan, apalagi tahun ini. Sedangkan kita melihat bahwa presentasi dari penyebaran virus corona masih terus meningkat, sehingga membuat kebanyakan orang takut, putus asa, dan tidak siap untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dalam tahun ini. Sehingga hari ini kita akan membahas satu perihal yang sangat penting, yaitu menjadi kuat bersama dengan Tuhan yang kuat. Saya ulangi, tema khotbah hari ini adalah menjadi kuat bersama Tuhan yang kuat. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang Kristen telah diajarkan dari kecil bahwa Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan di mana virus corona di mana-mana, kita menjadi khawatir. Tidak hanya khawatir, saudara, kita menjadi depresi. Kita mau melakukan apapun, kita berpikir, oh, virus corona di sana, virus corona di sini, membatasi kita dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan ini.
Padahal seperti yang saya katakan bahwa dari kecil kita sudah diperkenalkan dengan Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin pahit, yang sulit, yang berat, kita seolah-olah lupa bahwa Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang berat, di dalam pikiran kita sadar bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Tetapi kenyataannya bahwa di dalam tingkah laku kita, di dalam respon kita, kita mengalami sikap atau tindakan atau reaksi yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita tahu tentang Tuhan. Dari kecil kita diperkenalkan dengan Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa. Tetapi toh pada kenyataannya banyak orang percaya mengalami depresi, mengalami ketakutan. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau teman-teman semua ada yang merasa bahwa saya baik-baik aja, saya bukan pribadi dalam kategori yang sedang dibicarakan, yaitu mengalami depresi dan kehilangan pengharapan kepada Tuhan yang kuat ketika diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit. Tapi kenyataannya bahwa salah satu tanda seseorang mengalami keputusasaan, depresi adalah kalau tidur itu cenderung menaruh tangan tuh di kening seperti itu. Itu salah satu tanda orang yang stres, Bapak Ibu. Salah satu tanda bahwa seseorang tuh depresi. Atau banyak orang sekarang susah tidur. Jam 2, jam 3 baru bisa tidur, Bapak Ibu. Atau bahkan kita melihat fenomena akhir-akhir ini, saudara, di mana virus corona masih begitu luar biasa, menyebar di berbagai tempat. Tetapi banyak orang yang memaksakan diri untuk liburan, untuk rekreasi, Bapak Ibu. Ketika pemerintah menerapkan PSBB, toh pada kenyataannya banyak orang mencari hiburan. Dan pada akhirnya pulang dari liburan positif COVID, Bapak Ibu. Ini adalah gejala-gejala yang sedang kita alami bersama. Ada bentuk yang lain dari manifestasi depresi yang kita alami adalah berdoa itu menjadi hal yang sangat berat. Membaca firman Tuhan menjadi membosankan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang dikatakan Tuhan berkaitan dengan keadaan kita akhir-akhir ini. Sehingga saya berkata bahwa tema khotbah pada hari ini adalah menjadi kuat bersama dengan Tuhan yang kuat. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya ulangi untuk kita semua. Yesaya 40 ayat 27 sampai 30. Firman Tuhan yang akan kita baca adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel, yang notabene adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dan begitu pun kita atau saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan.
Buktinya adalah Tuhan mau dan Tuhan rela untuk disalibkan demi menebus kehidupan kita. Bahkan Alkitab menyaksikan bahwa saudara dan saya adalah Israel rohani. Ini adalah peristiwa yang terjadi 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, di mana bangsa Israel pada waktu itu mereka tidak setia kepada Tuhan. Seharusnya menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam kehidupan mereka, mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang bukan Israel. Kadang pun kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita mengaku bahwa kita punya Tuhan Yesus, tetapi toh pada kenyataannya kita masih pergi ke Gunung Kawi, ya kan? Atau ke tempat ibadah-ibadah lain dan berusaha mencari pertolongan di sana. Pernah dalam satu kesempatan saya melayani seseorang. Dia adalah seorang Kristen. Tetapi sebelum saya mulai pelayanan, dia berkata seperti ini. Matius, saya tuh suka tuh yang nyanyi-nyanyi doang. Kalau yang doa itu saya kalau yang khotbah-khotbah itu saya kurang tertarik. Dia berkata seperti itu. Saya mulai ada yang kurang tepat di dalam kenyataan bahwa dia adalah seorang Kristen, tetapi tidak tertarik dengan firman Tuhan. Terus kemudian setelah pelayanan selesai, berjalan waktu beberapa minggu seperti itu, saya kembali diajak untuk ke rumah orang tersebut. Terus kemudian dia bercerita kepada saya bahwa dia baru pulang dari salah satu rumah ibadah agama lain. Dari sana dia mempersembahkan, saya kurang tahu namanya seperti apa ya, yang dibakar kemudian tuh yang tuluk-tuluk itu loh. Nah, dibakar tuh ada apa? Asap-asap itu. Ya seperti itu. Dia pergi ke sana dan mencari ramalan tentang hari esok, Bapak Ibu. Kadang kita seperti itu. Mengaku orang Kristen, dari kecil diperkenalkan dengan Tuhan yang katanya luar biasa. Tetapi seperti orang ini ketika dia memiliki proyek yang cukup besar pada waktu itu dan ada kendala di dalam pekerjaannya, dia malah pergi ke tempat lain, saudara. Dia mencari tentang pengharapan di sana, jalan keluar di sana. Dan saya harap bahwa kita sebagai umat Tuhan tidak seperti ini. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah yang lain yang bukan Tuhan, saudara. Sehingga dampak dari ketidaksetiaan ini, mereka dibuang ke Babel. Babel sekarang itu menjadi wilayahnya Irak, Bapak Ibu. Bangsa pilihan Tuhan dibuang ke sana. Rumah ibadah mereka dihancurkan. Bahkan mereka diambil dari tanah air mereka, terus kemudian dibawa kepada bangsa yang asing, saudara. Di sana mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka mengalami kerja paksa. Mereka mengalami penganiayaan. Dan bahkan di dalam kehidupan mereka tidak mempunyai hak seperti pada saat mereka ada di bangsa mereka. Jadi mereka sangat menderita, sangat pahit kehidupan mereka. Sehingga di dalam keadaan ini mereka mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekarang kita tidak bisa ke gereja, Bapak Ibu. Tidak bisa tergabung lagi dalam satu ruangan bersama-sama memuji Tuhan. Terus kemudian kita melihat bahwa virus corona masih menyebar di berbagai tempat. Apakah hari-hari ini kita masih terus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu tetap memegang kendali di dalam kehidupan kita?
Kita melihat banyak orang yang kehilangan suami karena COVID. Banyak istri yang kehilangan anak-anak suaminya atau pasangan hidupnya karena COVID. Begitupun banyak anak-anak yang kehilangan orang tua karena COVID. Dan kebanyakan kita mulai mempertanyakan, Tuhan itu tahu gak sih keadaan kita? Atau mungkin perkara-perkara yang lain. Mungkin ada orang yang mau nikah, ya kan, rencana nikah, belum nikah, pasangannya meninggal, ya kan? Banyak keadaan-keadaan seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita akan belajar dari apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan yang begitu pahit, yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan ini. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya bacakan untuk kita semua, berkata seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi daripada Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28 berkata seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, kata Nabi Yesaya kepada umat Israel, Tuhan ialah kekal, yang menciptakan bumi dan ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu semuanya, kita seringkali tanpa sadar kita mengeluh kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang pahit, mungkin dalam keadaan sehat seperti ini, kita masih merasa bahwa ada yang kurang, ya kan? Apalagi dalam keadaan-keadaan yang rumit seperti ini, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan sekarang pun kita mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak normal atau keadaan yang asing buat kita. Banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang sedang bekerja tetapi dihantui oleh kemungkinan bahwa mereka akan di PHK seperti itu. Dan banyak orang mempertanyakan dan berkeluh kesah. Begitupun yang dilakukan oleh orang Israel. Kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Di tengah-tengah keadaan di mana mereka dibuang ke bangsa yang asing, mengalami penderitaan, mereka berkata seperti ini. Hidupku tersembunyi daripada Tuhan. Mereka sedang memperkarakan seperti ini. Tuhan itu lihat gak sih kehidupan saya? Tuhan itu peduli gak sih dengan kehidupan saya? Dia tuh tahu gak tentang isi hati saya, seperti itu. Atau bangsa Israel pada waktu itu mereka sedang berkata
bangsa mereka, bahkan bait Allah mereka dihancurkan, di mana mereka membangun iman mereka, memuji menyembah Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan pada zaman itu menyampaikan perkataan seperti ini. Mengapakah engkau berkata demikian? Artinya, mengapa kamu bangsa Israel yang adalah kepunyaan Tuhan, yang sangat berharga di hadapan Tuhan, kok kamu ragu akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan? Sebab kalau kita melihat bahwa kata Yakub itu mengandung arti itu adalah penipu, Bapak Ibu. Terus kemudian Israel, salah satu makna dari kata Israel adalah seorang pemenang. Ini adalah sapaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel, di mana dia mulai dengan kata Hai Yakub, terus kemudian dilanjutkan dengan kata Israel. Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan sedang membawa mereka untuk kembali mengingat bagaimana pada masa lalu Allah itu menolong Yakub. Kita dapat lihat di dalam Kejadian 32 ayat 28, ketika dia menjadi seorang pelarian karena sikapnya menipu ayahnya pada waktu itu, dan juga menipu saudaranya, mengambil hak sulung pada waktu itu, kemudian menjadi seorang pelarian, tinggal dengan pamannya itu Laban, dan kemudian ketika dia sampai di sana, dia mendapatkan istri-istri dan anak, dan kemudian dia akan kembali ke tempat asalnya menurut perintah Tuhan. Dan di situ dia mengalami suatu ketakutan yang sangat besar. Dia takut kepada Esau yang mungkin akan bisa membunuhnya. Tetapi di tengah-tengah ketakutan itu, Allah hadir di sana, memberikan dia pengharapan yang baru. Bahkan ketika dia bergumul selama-lama dengan Tuhan, di sanalah Tuhan memberkati dia. Sehingga di dalam kesempatan yang begitu berat, dalam keadaan begitu menderita, Nabi Yesaya sedang mengingatkan mereka tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di mana kalau seorang Yakub yang seorang penipu yang layak dibinasakan, tetapi di dalam kemurahan Tuhan dia mendapat anugerah. Bukankah di dalam keadaan yang berat sekalipun, seperti mereka alami pada zaman itu, Tuhan tetap memiliki kasih yang besar akan kehidupan mereka. Seringkali kita seperti itu. Dalam keadaan yang berat, kita merasa bahwa tangan Tuhan itu sudah tidak cukup panjang untuk menolong kita. Di dalam keadaan-keadaan yang tertekan, kita merasa bahwa sepertinya telinga Tuhan sudah tidak tajam dalam mendengar doa-doa kita. Atau mungkin mata Tuhan sepertinya telah buta seperti itu, sehingga dia tidak mampu melihat tentang pergumulan kita dalam menjalani keadaan yang sekarang cukup berat untuk banyak orang. Banyak orang yang sudah tidak bisa makan seperti biasanya. Gaji yang dulunya mungkin UMR sekarang mungkin hanya dibayar 50%. Kemarin saya bertemu dengan seseorang, dia berkata bahwa sudah banyak orang yang dipecat di mana dia bekerja, dan dia berkata bahwa wah, kalau begini juga saya juga kena. Bahkan sebelum ada keputusan dia sudah sangat takut pada waktu itu. Dia berkata, saya akan pulang kampung saja, seperti itu. Saya bilang, ya jangan begitu juga, saya bilang seperti itu kan. Belum ada keputusan. Seperti itu Bapak Ibu, kita takut. Karena kita merasa bahwa sepertinya Tuhan sudah tidak bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata seperti ini. Nabi yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang begitu berat, dia berkata seperti ini. Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu dengar
Artinya seperti ini Bapak Ibu. Bangsa Israel itu tahu bahwa Tuhan itu begitu dahsyat. Seperti yang saya katakan bahwa kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tetapi toh pada kenyataannya ketika berhadapan dengan pergumulan, tidak jarang bahwa kita putus asa. Kita tidak berani berharap kepada Tuhan. Sehingga Nabi yang dipakai oleh Tuhan berkata seperti ini. Tidakkah kamu dengar? Bukankah kamu telah mendengar? Maksudnya seperti itu. Bukankah kamu telah mengetahui bahwa sejak kecil kita diperkenalkan dengan Allah yang luar biasa. Dilanjutkan seperti ini. Tuhan ialah kekal. Bapak Ibu semuanya, dalam keadaan kita yang berat seperti ini, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi kuat. Yang pertama adalah yang harus kita tahu tentang realitas Tuhan, kebenaran tentang Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah yang pertama, Tuhan itu kekal. Maksud dengan kata kekal di sini adalah seperti ini. Yang pertama adalah ini adalah pernyataan untuk membedakan bahwa Tuhan kita itu tidak pernah pensiun jadi Allah. Bukan seperti Allah pada zaman itu banyak penyembahan berhala pada waktu itu. Tetapi di dalam keadaan ini bangsa Israel dibawa untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak pernah pensiun atau tidak menjadi Allah dalam kehidupan mereka. Selalu menjadi Allah. Dan yang kedua, maksud dan pernyataan bahwa Tuhan itu kekal adalah tidak ada perubahan dalam pribadi Allah. Ketika dia memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya, dia tidak pernah berubah di dalam sikapnya terhadap kita. Mungkin kita banyak dosa sehingga kita didisiplinkan oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Tetapi di dalam hal ini Nabi Yesaya kembali mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah berubah di dalam mengasihi saudara dan saya. Kasihnya tetap untuk saudara dan saya. Bahkan ketika Tuhan mengejutkan keadaan seperti ini, di mana virus corona sedang melanda di berbagai tempat, kita kehilangan saudara, banyak suami kehilangan istri, banyak istri kehilangan suami, banyak anak-anak kehilangan orang tua. Tetapi bukan berarti Tuhan itu berubah. Bukan berarti Tuhan telah berhenti di dalam mengasihi saudara dan saya. Terus poin yang kedua adalah kita melihat masih ayat 28. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Terus kemudian dilanjutkan dengan pernyataan seperti ini. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Coba kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan berfirman dan kemudian jadilah bumi dan segala isinya kecuali manusia. Arti bahwa betapa berkuasa Tuhan itu. Nabi Yesaya menyampaikan suatu kebenaran bahwa Tuhan mengerjakan sendiri semuanya, menciptakan sendiri, dan padahal Dia tidak menjadi lesu atau capek, saudara. Artinya bahwa di dalam mengasihi saudara dan saya, Dia tidak pernah capek. Tuhan tidak pernah capek. Dan bahkan Dia mau menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu menciptakan apapun, apalagi menolong kehidupan kita. Tetapi toh, kalau kenyataannya kita telah bergumul, berdoa, dan Tuhan seolah-olah tidak mendengar, berarti Tuhan mempunyai rencana yang lain di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan itu kekal. Yang kedua adalah Tuhan itu maha kuasa. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, kata Nabi Yesaya. Terus kemudian selanjutnya adalah Ia tidak menjadi lelah dan lesu. Dia adalah sumber kekuatan itu sendiri. Dia tidak menjadi pribadi yang perlu ditopang oleh pribadi yang lain.
daripada Allah sendiri. Terus kemudian selanjutnya adalah tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu semuanya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini, kemana arah perjalanan kehidupan kita. Tetapi yang kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan itu baik adanya. Ada satu kalimat seperti ini. Kalau hari ini kita sebagai orang Kristen, kita tidak tahu kemana kita sedang berjalan, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tahu dengan siapa kita berjalan, yaitu Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Terus kemudian selanjutnya ayat 29, supaya kita menjadi kuat selain Allah itu kekal, maha kuasa, bahkan dia mempunyai pengertian yang begitu memahami kehidupan kita. Yang berikut adalah dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku, karena kita merasa bahwa kita sanggup untuk menjalani kehidupan kita sendiri, tapi pada kenyataannya kita terjebak dalam depresi, ketakutan, dan ketidakbahagiaan, merasa tidak nyaman dalam kehidupan ini. Alkitab berkata bahwa hanya di dalam Tuhan kita dapat menanggung perkara-perkara dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber pribadi yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Terus kemudian berkata seperti ini, dan taruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna jatuh tersandung. Nabi Yesaya sudah berkata bahwa seseorang tidak berjalan dengan Tuhan, bahkan masih muda memiliki kekuatan yang besar, ya kan, cukup semangat, tetapi di luar daripada Tuhan, ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang pahit, pasti dia akan jatuh dan tersandung. Tetapi berkata seperti ini dalam ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan adalah orang-orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu semuanya, bagaimana keadaan kita akhir-akhir ini? Alkitab berkata seperti ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, pada akhirnya mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita tidak kuat dalam menjalani kehidupan kita, itu semua karena kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak berpengharapan kepada Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak membangun kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan, tidak menaruh pengharapan kita kepada Allah. Yang pertama yaitu kekal, pribadi yang tidak pernah berubah. Yang kedua adalah dia adalah pribadi yang maha kuasa, yang telah menciptakan segala yang ada yang kita nikmati. Terus kemudian adalah dia tidak pernah menjadi lelah. Artinya bahwa dia sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Dia tidak pernah menjadi pribadi yang kurang di dalam kuasanya untuk menolong kita dalam segala keadaan kita. Terus kemudian berkata seperti ini, tidak terduga pengertiannya. Artinya bahwa kalau hari ini kita tidak mengerti akan keadaan kita, jaminan firman Tuhan adalah Tuhan mengerti dan dia memahami bagaimana harus menolong kita. Dan kemudian selanjutnya adalah tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, pada akhirnya akan tampil menjadi orang-orang yang menang. Sebab Alkitab berkata bahwa orang yang berpengharapan kepada Tuhan pada akhirnya
mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau hari ini kita bergumul dan mungkin Tuhan tidak mengangkat beban kita, berarti di sisi yang lain Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melalui semua itu. Karena firman Tuhan hari ini membuat kita kuat bersama dengan Tuhan, menjadi tegar bersama dengan Tuhan. Sebab seperti yang Yesaya katakan bahwa Tuhan tetap setia di dalam kasih-Nya untuk saudara dan saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan hari ini, bahwa ketika kami mengalami keadaan yang pahit, keadaan yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kami, satu hal yang kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami tetap kuat. Satu hal yang kami tahu bahwa orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan, kuasa yang baru untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang berbeban berat Engkau kuatkan mereka Tuhan. Mereka yang mulai bertanya-tanya dan bersungut-sungut di hadapan hadirat Tuhan, Engkau bawa mereka Tuhan kepada pengenalan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Engkau tetap memegang kendali atas kehidupan mereka, sehingga mereka bangkit seperti Raja Wali yang terbang tinggi melalui semua badai dan tampil menjadi orang-orang yang kuat dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya, ibadah telah selesai. Pada firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita menjadi orang-orang yang tetap tegak menjalani hari-hari kita. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol secara baik, dan selamat menikmati berkat, pertolongan, dan kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.